Selanjutnya, webinar diseminasi dan upgrade guru pembelajar Kabupaten Cilacap dengan narasumber 1. Bapak Mustaqim SPD MPD selaku Ketua Komda Jeruk Legi. 2. Bapak Ratino SS selaku Guru Penggerak Angkatan 1. 3. Ibu Ari Pratiwi SPD MPD selaku Guru Penggerak Angkatan 1. Bapak Ibu berkenan untuk mengucapkan caket dengan pantun saya ya. Dan sebelumnya berkenan mohon kepada seluruh peserta untuk open kamera juga, biar kami mengenal Bapak dan Ibu. Siang cerah, burung berkicau. Terbang tinggi, kedahan meranti. Cakep juga. Siap. Mari ikut webinar seru. Cakepnya mana? Cakep. Iya. Ilmu bertambah, jadi pembelajar. Buatkan pantun mengikuti webinar. Cakep. Baik, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat peserta webinar diseminasi dan updating guru pembelajar Kabupaten Cilacap. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru semua sudah diberi kesehatan, diberi kesempatan, yang paling penting diberi kesemangatan, karena dengan nikmat Allah kita semua ada dengan agenda yang paling bersemangat kali ini. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membacakan. Maksudnya saya berkenan untuk membacakan VT atau biodata para narasumber kali ini. Biar nanti ketika presentasi dari masing-masing narasumber langsung Bapak Ibu cermati bersama-sama tanpa terhalang oleh pembacaan VT. Baik, VT pertama atau narasumber pertama yaitu beliau Bapak Mustaqfirin SPD MPD selaku Ketua Komda Jeruk Legi dan Kepala SMP Negeri 1 Jeruk Legi dengan materi kebijakan pendidikan nasional daerah Kabupaten Cilacap. Untuk yang kedua, narasumber berikutnya yaitu Bapak Ratino SS. Beliau adalah Guru SMP Negeri 1 Jeruk Legi, Guru Bahasa Indonesia, itu rekan saya. Kemudian yang kedua, penelaah aksi nyata PMN. Keren ini. Yang ketiga, Guru Penggerak Angkatan 1. Berikutnya asesor PPG Prajabatan. Kemudian pengelola 3 kombel di PMN. Waduh, saya pengelola 1 aja keberatan, ini sudah 3. Yang pertama, kombel Pisalis. Yang kedua, kombel praktik baik SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Yang ketiga, kombel guru penggerak Komda Jeruk Legi. Berikutnya, beliau juga merupakan pengurus komunitas guru menulis dan juga pengurus redaksi majalah Cahya Widya. Alhamdulillah. Itu untuk VT narasumber yang kedua. Berikutnya untuk VT narasumber ketiga yaitu Ibu Ari Prastiwi SPD MPD, lahir di Banyumas tanggal 16 Juli 1981. Wah, ini selisih jauh banget bersama saya. Alamat Jalan Sipang 3 RT 1 RW 3 Kelapa Gading, Wangon, Banyumas. Ini mimpi beliau. Saya sangat setuju sekali. Hidup mulia dengan mati syahid. Amin ya rabbal alamin.
pesan, saya juga setuju sekali dengan pesan ini. Allah memberi yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita inginkan. Setuju sekali. Pendidikan SD Negeri Kelapa Gading 1 lulus tahun 1990. Wah, ini saya udah lulus SMA dan masuk kuliah. SMP Negeri 1 Wangun lulus tahun 1995. Kemudian yang ke SMU Negeri 1 Jatilan lulus tahun 1998. Yang keempat S1 Pendidikan Biologi UNES lulus tahun 2003. S2-nya Administrasi Sistem Pendidikan Universitas Galuh lulus tahun 2002. Pengalaman yang pertama Fasilitator Daerah Program Pintar Tanoto Foundation tahun 2019 sampai 2023. Kemudian sukses menjadi guru penggerak angkatan 1. Kemudian juga penulis modul ajar PMM Kemendikbudristek tahun 2023. Kemudian penelaah perangkat ajar PMM Kemendikbudristek 2023 dan 2024. Ini keren-keren banget. Berikutnya juga asesor Dirjen GTK Kemendikbudristek tahun 2021 sampai sekarang. Keren banget ini pengalaman. Pengalaman mengajar yang pertama SMP Muhammadiyah Jatilawang tahun 2003 sampai 2008. Kemudian SMP Negeri 2 Kampung Laut 2009 sampai 2012. Yang ketiga SMP Negeri 3 Kalimantan 2012 sampai 2015. Hingga yang sekarang SMP Negeri 2 Jeruk-Legi dari 2015 hingga sekarang. Ini dari dataran rendah, dataran tinggi, sampai laut juga diseberangi untuk itu. Begitu riwayat singkat dari biodata para narasumber. Sekarang kami serahkan sepenuhnya kepada para narasumber untuk menyampaikan materinya. Pas malam. Berkenan untuk guru untuk open cam dan silent close mic ketika nanti narasumber sedang mempresentasikan. Mohon maaf Bu Ari, Pak Ratino, bagaimana mau Sinten dulu ini yang mau menyampaikan materinya? Napa Bapak Komda dulu? Pak dulu. Ini masih ada kendala teknis sedikit, lagi dicari solusinya dulu Bu, sebentar. Oh, nggih. Nggih Bapak. Oh. Suaranya mokong ya. Ada kuisnya nggak sih? Nggak ada ya? Gak usah lah. Doa makan. Kuis webinar, kuis rame-rame itu sama duit bilang ya Pak, ya Pak. Gini. Proyek ibadah. Rahmat Widianto doa dulu. Sampai 3 Jeruk-Legi. Nggih. 3 Jeruk-Legi. SPD. Nggih. Maaf Bu Ari, mungkin masih mic-nya masih belum nyala itu Bu Ari. Oh iya, 3 lagi ngomong harus apa hari. Baik Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf berkenan untuk sambil menunggu Bapak Mustafirin. Jadi di balik layar kayak seru loh. Mari kita sejenak menundukkan kepala, akan dipimpin doa bersama dulu Bapak Mustafirin. Mohon maaf. Silakan kepada Bapak Ahmad Widianto SPD diperkenankan untuk menyampaikan doa terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari Bapak Ibu para peserta webinar pada siang hari ini, sebelum kita melanjutkan acara, mari kita tundukkan kepala sejenak kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Jadiin co-host nanti ya, anu ora? Dapat jalan dengan baik, dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa? Dunia wal akhirah. Iya kayaknya tuh. Kalau itu anak. Ya bagi yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuafi ni'amahu wa ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karimi wa adim sultanik. Allahumma ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah pada siang hari ini. Kami mengadakan webinar untuk meningkatkan kemampuan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ridhoilah kesusahan kami ini ya Allah. Berikanlah kepada kami putra dan putri yang soleh dan solehah. Berikanlah kepada anak didik kami jadi anak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah Bapak Mustaqirin SPD NPD sudah siap. Mohon berkenan dipersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Khususnya narasumber ya. Ora. Masak dong, berapa Pak? Yang merupakan narasumber yang paling senior ya, Komda Jeruketi angkatan pertama beliau. Alhamdulillah, pertama dan paling utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Oh bisa ya Bu? atas kesempatan Oh berarti tambahan belajar. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah. Harusnya 24 jam kemudian. Kalau yang lalu Peserta webinar yang saya hormati, mohon izin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap yang telah melakukan kegiatan sebelumnya. Jadi sebelum adanya diseminasi ini memang tiap Komda harus mengirimkan perwakilan guru penggerak untuk dikumpulkan di dinas rangkaian kegiatannya diantaranya sekarang ini merupakan Lah. Iyalah, suwen enggak teli ngono. oleh beliau berdua nanti akan disampaikan bagaimana follow up dari apa yang sudah diperoleh di dinas kemarin. Untuk mengawali kegiatan ini ya di kurikulum Merdeka ini sering tradisinya berpantun ya. Nah, minum jus tomat di pinggir jalan. Saya sampaikan salam hormat bagi para hadirin sekalian. Cakep. Perlu kami sampaikan bahwa sebagai gambaran saja Komda ini Zoom kami atau kami Komda Jeruketi itu apa? Kami ada 3 kecamatan ya, 3 kecamatan, 29 SMP. Dan kami punya potensi ada kurang lebih 28 guru penggerak ya, dari angkatan 1 sampai 9. Meskipun lebih dari itu karena angkatan
CGP-nya di angkatan 10-11 lagi berproses. Insya Allah nanti lahir kembali GP-GP yang baru sehingga nanti lebih banyak lagi. Meskipun prosentasenya masih belum signifikan ya, karena jumlah guru kurang lebih 700-an ya, negeri dan swasta, dan sekolah swasta maksudnya dari 29 sekolah haji. Untuk PNS-nya kurang lebih 202. Siji hilaf berarti. Siji berarti satu ini presentasi ini dihitung satu orang. Oh. Kayak ini. Mau konti ya. Oke. Kayak kayak ngetik. Sangat itu kena satu sih, satu mentok. Ya mentok berarti. Kan satu siji. Terus satunya sama ini kayaknya. Iya kayak. Program-program dari pemerintah yang sudah disampaikan itu mudah. Iya, soal laptopnya webcamnya mandan error. Dan sekolah Jajur lebih umumnya kepada teman-teman sekolah lain se-Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Kita lanjutkan proses berikutnya. Suaranya jelas tidak ini? Komen Bu. Jelas Bapak? Oh jelas ya. Nggih. Para peserta haji Aduh. ya, kami melanjutkan atau Double Bu ya. Demikian sih aku ini lorok ya. tujuan pendidikan Iya deketan ya ini loh. Siji karo HP iya. Ya bener. 3 Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas tahun 2003 berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, yang mana ini merupakan Rapatnya saya banget Bu. Rapat. pendidikan ini Rapatnya saya banget. mengembangkan sekolah jangan sampai lepas dari tujuan pendidikan. Oh orang nggak materi besuwe. Ini selalu kami sampaikan di awal di mana saja, karena visi misi sekolah tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan, termasuk program-program atau apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru penggerak nanti. Kiblatnya adalah termasuk juga visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu arah Kalau ditutup jam 3 sih. 14.30. Iya. ilmu yang diperoleh para guru penggerak agar tidak melenceng, tidak keluar dari cita-cita para pendiri. Ya. Sedangkan arah kebijakan pendidikan meningkatkan angka partisipasi siswa dan meningkatkan Bu, aja diomong Bu, malah musik priwe. Kenapa? ini yang Nek diomong cepet jadi lambat kok. real lagi dari arah Ini ngurusi disepakati ya. Aku sehingga angkatan kita belum tadi aja. Angkatan jenengan beda format. diluruskan lagi Beda. Ini pada mas mau kok. bahwa Iya. ada 3 poin Jenengan sangkatan jenengan nggak mau kok ini urut dadi. perlu kita Di sistem nggak mau. yang pertama Iya. tingginya angka partisipasi siswa, Terkendala jakung we jenengan. kualitas, Gak ada Udah capung. distribusi jakung sing gemiyen lho. Apa? Oke, motivasi kerja sing kang BPMP setuju aspek lah. SDS kayak ngomong ya. Sumber daya. akses menuju sekolah, keterjangkauan serta tekanan eksternal karena kebutuhan. Sedangkan hasil pembelajaran yang berkualitas ada kurikulum, pola pikir dan agen siswa, infrastruktur, pedagogi, penilaian, serta sistem. Dan yang
ketiga, distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif, itu juga karena geografis, budaya, infrastruktur, pemerintahan dan pembiayaan. Ya, dan belajar sepanjang hayat itu memang sudah harus menjadi goal kita atau dalam kita semangat kepada peserta didik belajar, karena gimana cara belajar sekarang media Ya mbak, ada aku share screen ya. Sekarang aku share screen, tapi orang belum jalan apa ya? dalam formal Ada share screen kayak gini loh. maupun non formal. Oh, belum jadi. Iya. Kadang-kadang Nah laptopku jalan, tapi sing nonton orang jalan. Koneksinya tadi. Koneksinya kurang kecil. Oh, jadi kadang Loading, ada kayak loading. diklik, padahal aku jalan loh, klik wis aku. Nah, isinya itu ya, Tapi nek mau digawe sing ana pinggirane kayak ya gelem. berkebinekaan Nah, global, aneh ya. gotong royong, kreatif, analitis dan Cuma saya dikasih rasa waktu 2 minggu untuk bikin yang apa kita ya? lakukan worksheet yang paling luas. Aduh ya badan tahu bulat pokoknya. Kami tekankan kepada ini arah ke prestasi pendidikan khususnya di Komda Jeruk Legi, umumnya di para peserta semua masing-masing, bahwa memang guru profesional itu kan memang punya dampak yang signifikan terhadap hasil pendidikan ini, di samping ada pengaruh yang lain. Itu karena ini topiknya atau arahnya ke guru penggerak, ya memang guru profesional yang kami himbau, kami mohon nanti kepada narasumber atau kegiatan-kegiatan berikutnya yang tentunya setiap pertemuan dari kegiatan follow up nanti mengarah pada terciptanya guru-guru yang profesional. Akibatnya apa nanti? Tentunya tadi yang Jalo. tujuan kita untuk manusia yang hebat dan Ya dengan senang hati kita emas nanti ya, emas ya. berarti digawe sertifikat narasumber mbak. Generasi emas betul-betul tercipta. Di antaranya guru profesional itu ditandai dengan satu, menguasai bidang tugas atau mata pelajaran. Sepertinya sudah hampir mayoritas ya sekolah itu punya linier antara yang diampu dengan pendidikannya. Dulu mungkin masih banyak, sekarang tinggal hanya khususnya mapel-mapel tertentu ya sekarang yang bahasa Jawa, Jawa Karya dan khususnya Kok nggak ada gambarnya ya bu? Apa? Apa yang bagus sih? kedua menguasai Webcamnya IT ada masalah kan? Oh iya. masih sudah jelas, apalagi Jadi pakainya dengan syarat usia itu mungkin ada korelasinya karena yang umur muda sudah tentu pandai menguasai IT. Yang ketiga mampu menggunakan sosmed untuk pendidikan, dengan pinternya menguasai IT tadi maka sosial media tadi digunakan untuk pendidikan, monggo berkompetisi untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang mudah diakses oleh peserta didik, yang goalnya itu tidak hanya hebat di aplikasinya ya. Ini kami sering diskusi dengan teman-teman yang nanti di bisa akhir membuat Iya. generate yang Iya. dikembangkan bukan hebatnya aplikasi, Iya. betul-betul mampu Bukan. mempengaruhi anak, merubah perilakunya yang mudah, dengan mudah, sehingga anak itu bisa menyerap ilmu pengetahuan itu dengan mudah dengan aplikasi. Yang keempat, multi metode, media dan strategi dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitarnya, dan kalau memang belum ada ya diadakan dengan koordinasi dengan stakeholder sekolah. Yang kelima, mampu membaca karakteristik siswa, dan ini juga jadi catatan di tahun sekarang ini bahwa dulu sekolah cenderung
homogen. Tapi karo aku eman wis itu. Hampir Eman. semuanya homogen. Pasta perlu eman lan ngironya. Guru dituntut lebih Eman ora aku hebat eman. sekarang, bahkan Jauh dengan dulu. inklusif ya, sekolah-sekolah yang Yang dia menerima kenal Pak Mustafirin itu sama harus kita kampung minimal laut, sing nama Pak ada Kasta. di jalur zonasi, tidak kita bedakan, tetap kita terima karena memang di jalur zonasi itu guru harus pandai dengan prinsip apa itu diferensiasi ya, untuk mampu membuat perangkat pelajaran yang melihat betul-betul pas diterapkan dengan karakteristik yang sesuai. Yang 6 produktif, ya, yang 7 sebagai agen of change, perubahan, dan yang 8 berbudaya. Ya, ini ditandai. Ya, kalau ada yang lebih dari itu sampai 8, sampai 9, sampai 10 ya, lebih bagus. Dan terakhir yang kami sampaikan bahwa untuk dasar penyemangat Bapak Ibu semua, khususnya yang PNS, review saja dalam meningkatkan semangat bekerja, bahwa adanya Undang-Undang Nomor 23 tentang ASN, pengalamannya belum ada apa-apa ya dibandingkan bahwa memang kadang kita memotivasi teman-teman dalam bekerja ya. Fungsi pegawai ASN yang kita lihat pasal 10 saja, bahwa kita ini sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perekat administrasi. Ya, dan harapan kami yang sudah, karena ini banyak P3K yang hampir 50% ya, jadi dalam bekerja, harapan kami karena kita sudah ikrar, sudah jadi pegawai, ya tadi melaksanakan kebijakan pemerintah, melaksanakan pelayanan publik dan seterusnya untuk betul-betul dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, fungsi kita sebagai ASN dan sebagai bentuk mensyukuri apa yang kita peroleh ini, khususnya PNS maupun yang P3K, guru-guru yang lain yang swasta ya tentunya ada aturan-aturan yayasan yang untuk bekerja sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan apa tadi keberhasilan belajar mengajar. Mungkin begitu yang kita sampaikan, yang kami sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Amin. khususnya muncul generasi emas itu betul-betul lebih banyak dari sini, lahirnya guru-guru hebat yang muncul dari biologi khususnya dan umumnya di semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, kita tutup dengan pantun. Untuk apa jadi bujang, hidup sepi apalagi pas krimis, ingin hati ceramah panjang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustafirin SPD MPD yang sudah menjabarkan materi pendidikan, dan semoga guru-guru hebat khususnya Komda Jeruk Legi bisa membawa mengarah kepada guru yang profesional sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pasal 3 Undang-Undang Nomor 20. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya materi berikutnya disampaikan oleh Ibu Ari Prastiwi SPD MPD mengenai disiplin ASN dan Jambore GTK, Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan. Kepada Ibu Ari Prastiwi SPD MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Mustafirin, SPD MPD, selaku Ketua Pemuda Cirebon yang bersedia membersamai kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak atas berkenan waktunya. Yang saya hormati rekan saya Pak Pratino SS yang di mana-mana selalu ketemu dengan saya, Bapak Pratino sudah sepaket. Kemudian teman-teman seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar dalam webinar pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah ke jalan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk pada materi, saya ingin sedikit bercerita bahwa materi yang saya terima dengan Pak Ratino pada saat diklat di Hotel Aston waktu itu jumlahnya sangat banyak karena kita di sana melaksanakan kegiatan 2 malam, 3 hari 2 malam. Sementara kami harus mendiseminasikan seluruh materi tersebut dalam kegiatan webinar yang hanya dibatasi 2 jam pada saat ini. Oleh karena itu nanti mohon dimaklumi apabila saya dan Pak Pratino menyampaikan materi secara cepat agar seluruh materi yang kami terima bisa kami sampaikan sebagaimana yang sudah diamankan kepada kami. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti jika masih ada waktu kita bisa diskusi bersama. Sekali lagi jika masih ada waktu karena saya akan memberikan 2 materi, kemudian Pak Ratino juga 2 materi. Gitu Bapak Ibu, langsung saja saya izin share screen. Baik, materi yang kemarin diberikan kepada kami salah satunya adalah tentang disiplin ASN yang disampaikan oleh PKPSDM Kabupaten Cilacap. Langsung saja Bapak Ibu. Jalan ya Pak. Share screen-nya. Oke. Dasar hukumnya saya tidak akan membacakan tentang dasar hukum bagaimana disiplin ASN itu karena dasar hukumnya sangat banyak. Untuk mempersingkat waktu kita langsung ke ini juga masih tentang undang-undang nomor 30 tahun 2023 tentang aparat sipil negara tentang pegawai ASN harus mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berakhlak. Ini kita sudah tahu bersama. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif dan kolaboratif. Sementara itu pegawai ASN itu terdiri dari 2 yaitu PNS dan P3K, di mana pegawai ASN ini berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Kemudian ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Itu Bapak Ibu. Jadi situasi politik seperti apapun kita tidak perlu terpengaruh. Kemudian fungsi pegawai ASN yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik dan serta pemersatu bangsa. Lanjut Bapak Ibu. Kewajiban pegawai ASN yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Kemudian menaati ketentuan
kemudian menjaga netralitas dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Ini jangan senyum-senyum sendiri ya Bapak Ibu kalau merasa tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dikenakan hukuman disiplin, pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pemberhentian pegawai ASN. Ada bermacam-macam. Yang pertama atas permintaan sendiri dan yang kedua tidak atas permintaan sendiri. Yang tidak atas permintaan sendiri itu terdiri dari melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45. Kemudian yang kedua meninggal dunia. Yang ketiga mencapai batas usia pensiun atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Yang keempat terdampak perampingan organisasi. Kemudian selanjutnya adanya kebijakan pemerintah tidak catat jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian tidak berkinerja. Nah ini ada yang ditandai dengan huruf merah ya. Ini karena pelanggaran disiplin tingkat berat. Itu juga bisa dihentikan dari pegawai. Kemudian dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Yang berikutnya menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Jadi Bapak Ibu yang ASN baik itu PNS maupun PKK tidak usah cita-cita mau jadi ketua partai. Seperti itu. Dilarang. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pasal 51 dan 52, P3K wajib mematuhi disiplin. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian yang ketiga, tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Kemudian pasal 53, pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K. Yang pertama, putusan perjanjian kerja dengan hormat itu karena dikarenakan yang pertama jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, kemudian tidak cacat jasmani dan atau rohani. Yang kedua, putusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Yang pertama dihukum penjara, kemudian melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Yang ketiga tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Kita lanjut Bapak Ibu. Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K dengan tidak hormat dilakukan karena yang pertama melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, dihukum penjara, kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang keempat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pasal 59, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja P3K. P3K yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai dimaksud pada ayat 1 diberi hak sesuai dengan ketentuan peraturan
masyarakat kembali. Bisa mbak, ada kohosnya bisa ini nah, tadi udah jadi misalkan ini ya misalkan ya ini tambahkan sebagai rekan Peraturan Bupati Cilacap nomor Cilacap nomor 86 tahun 2022 tentang pembinaan disiplin aparatur pemerintah Kabupaten Cilacap. Kewajibannya sebagai PNS dan PPDK yang pertama mengucapkan sumpah atau janji ASN, janji jabatan, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah. Kemudian menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN, menjunjung tinggi kehormatan negara, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, memegang rahasia jabatan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat, melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan negara, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai, menggunakan dan memelihara barang milik negara, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir, dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Selanjutnya larangan, Bapak Ibu, silakan sambil dibaca bersama-sama dengan saya. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang. Kemudian kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain ini juga tidak boleh. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin, bekerja pada perusahaan asing, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, melakukan pungutan di luar ketentuan, melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, kemudian menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Banyak sekali larangannya Bapak Ibu. Masih ada lagi, memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPR daerah, dan sebagainya. Dengan cara, ini mohon untuk kemarin kami sudah ditekankan betul-betul, karena kita sebentar lagi akan menghadapi masa politik. Bapak Ibu mohon untuk dicermati bahwa kita yang pertama dilarang itu kampanye. Kemudian yang kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut ASN. Yang ketiga, menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain. Kemudian yang keempat, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Kemudian yang kelima, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Yang keenam, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan
yang tidak dengan hormat sebagai P3K. Untuk PNS, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Tidak saya jelaskan, saya lanjut. Disiplin pegawai ASN. Kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggarannya setiap ucapan saja sudah pelanggaran ini Bapak Ibu. Tulisan atau perbuatan pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan yang dilakukan dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Selanjutnya, ucapan seperti apa yang termasuk pelanggaran? Setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau didengar oleh orang lain dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lain. Kemudian tulisan, pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis. Kemudian kalau perbuatan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai perundang-undangan. Lanjut. Ketentuan masuk kerja ini sepertinya sudah sering disampaikan oleh Bapak Ibu kita ya. Masuk kerja adalah keadaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Jam efektifnya 37,5 jam dalam seminggu. Kemudian 3 hari hanya menggunakan FSNC. Tidak masuk kerja itu cuti Bapak Ibu. Kemudian cuti untuk P3K itu ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Untuk cuti tahunan ini ada banyak sekali aturannya. Kalau P3K sudah memiliki masa kerja 1 tahun, lamanya 12 hari, dan sebagainya. Tidak saya jelaskan satu-satu, kecuali nanti ada yang mau tanya mau cuti hamil atau cuti apa, nanti baru saya buka biar tidak terlalu lama. P3K yang belum memiliki masa kerja 1 tahun secara terus-menerus dapat cuti tahunan apabila ibu, bapak, istri, suami, anak, atau mertua sakit keras atau meninggal. Kemudian ibu, bapak, anak, mertua meninggal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus mengurus kakak dari anggota keluarga yang meninggal dan sebagainya. Saya bacakan Bapak Ibu. Kemudian untuk cuti sakit, jika P3K tidak masuk kerja selama 1 hari, wajib mengajukan surat keterangan sakit secara tertulis dilampiri surat keterangan dokter. Ini juga banyak sekali. Cuti melahirkan diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga sejak menjadi P3K. Lamanya cuti 3 bulan. Kemudian P3K wanita menerima penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan ketika dia sedang cuti. Kemudian kalau cuti bersama kita sudah tahu sama ya, ada pengumuman dari pemerintah. Sanksi terhadap pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. 3 hari, 4 sampai 6 hari kerja ini masuk hukuman disiplin, masih sampai 10 hari itu hukuman disiplin ringan. Teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas.
perkawinan kedua, ketiga, keempat, selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Kemudian tidak menindaklanjuti izin perceraian dan permohonan beristri lebih dari seorang selambat-lambatnya 3 bulan sejak permohonan diterima. Pejabat tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya ASN di lingkungan kerjanya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Kemudian ASN yang menolak pembagian gaji bagi mantan istri. ASN wanita di Bon Merah, ASN wanita dilarang menjadi istri kedua, tiga, atau keempat. Selanjutnya, pelanggaran netralitas PNS ini hubungannya dengan memihak pada salah satu calon Bapak Ibu. Jadi kemarin ditegaskan bahwa seandainya saya menjadi seorang PNS, kemudian suami saya kok mau nyalon bupati, itu saya harus cuti terlebih dahulu untuk mendukung suami. Kalau saya tidak cuti, itu juga sudah masuk menjadi pelanggaran. Ini untuk pelanggaran netralitas di Bapak Ibu, karena kita harus netral. Begitu juga dengan calon anggota dewan. Kalau saya nyalon jadi anggota dewan, saya juga harus cuti untuk mendukung suami. Lurah di mana? Lurah. Pemberatan hukuman. Kemudian ada pemanggilan Bapak Ibu, untuk pemanggilan PNS yang diduga melanggar disiplin akan dipanggil oleh atasan langsung. Kemudian ada pemeriksaan, pemanggilan kedua, pemeriksaan tatap muka, kemudian penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Seru yuk. Sedikit lagi Bapak Ibu. Pemeriksaan PNS yang diduga melanggar disiplin akan diperiksa oleh atasan langsung. Kemudian di berita acara pemeriksaan PAP, kemudian dijatuhkan hukuman disiplin oleh dinas terkait begitu berdasarkan alat bukti yang ada. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejak diperiksa sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin. Diangkat pejabat pelaksana diberikan hak kepegawaian jika tidak ada atasan ditetapkan oleh pejabat lebih tinggi. Kemudian penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian keputusan ada hukuman disiplin dan sebagainya. Ini materi yang banyak sekali. Nanti Bapak Ibu yang berkenan untuk filenya akan saya share di grup guru penggerak Pemuda Jeruk nanti di Bumble. Nanti Bapak Ibu yang lain menginginkan bisa minta teman-temannya yang ada di grup tersebut. Oh ya, ini untuk yang terakhir Bapak Ibu. Ada banding ya. Kalau misalnya nanti diperiksa kemudian mau dijatuhi hukuman disiplin kok keberatan, nanti bisa banding terlebih dahulu. Demikian untuk disiplin ASN Bapak Ibu. Saya tinggal waktunya tinggal sebentar lagi karena harus berbagi dengan Pak Latino. Itu baru materi pertama Bapak Ibu. Saya masih ada materi kedua. Tidak ada yang materi Bapak Ibu ya. Lanjut baik. Lanjut saja dulu ya. Karena nanti waktunya saya lurah kalau tidak cukup. Saya lanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Mohon maaf. Jalan apa? Dan Bapak Ibu, saya buka untuk materi yang kedua.
untuk materi kedua. Tentang Jambore GTK Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan Jambore GTK hebat untuk Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan. Saya akan Apa-apa. langsung saja ke pemilihan Jambore GTK hebat. Sesungguhnya sudah aman ya? Udah. Jambore GTK hebat adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK dalam rangka perayaan besar untuk memperingati Hari Guru Nasional sebagai bentuk penghargaan bagi para guru dan tenaga kependidikan dari seluruh Indonesia yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan serta memberikan penghargaan kepada komunitas belajar inspiratif dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Tujuannya yang pertama melatih proses belajar antar guru, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada guru dan tenaga kependidikan, memberikan penghargaan kepada komunitas belajar, menjadi salah satu pertemuan yang menyenangkan antara guru dan tenaga kependidikan dari berbagai daerah. Prinsipnya tidak saya sampaikan di sini. Kemudian jenis penghargaannya Bapak Ibu. Yang pertama GTK inovatif, yang kedua GTK dedikatif, yang ketiga komunitas belajar inspiratif. GTK inovatif itu pendidik dan tenaga pendidikan, jadi ini boleh TU, boleh perpustakaan, tenaga perpustakaan itu boleh juga ikut dalam Jambore ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya guru. Pendidik dan tenaga pendidikan yang telah melakukan upaya pembaharuan strategi inovasi berbagi dan berkolaborasi dengan menggunakan teknologi dalam menerapkan kurikulum merdeka. Itu yang GTK inovatif. Kalau GTK dedikatif, pendidik dan tenaga pendidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugas yang berdampak pada kemajuan pendidikan. Ini kalau kemarin dijelaskan GTK dedikatif itu yang rekasan-rekasan Bapak Ibu. Jadi yang ngajarnya harus melewati mendaki gunung, melewati lembah, Ninja Hattori. Kemudian harus melaut terlebih dahulu. Nah itu masuknya di GTK dedikatif. Kemudian komunitas belajar inspiratif. Komunitas belajar di satuan pendidikan yang melakukan kolaborasi, berbagi praktek baik dan belajar bersama dan telah memberikan dampak nyata bagi kualitas pembelajaran peserta didik. Komunitas belajar kemarin sampai disampaikan bahwa kalau ada yang sudah melaksanakan webinar 40 kali ya Mas sudah berani untuk daftar. Kalau baru 1 kali kayak komunitas belajarnya Belajar lagi guru penggerak. guru penggerak jeruk legi ya jangan daftar dulu. Nanti mimpi baru sekali sudah daftar. Kemudian jenis penghargaan GTK inovatif. Nah ini Bapak Ibu, guru SMP ada ya, karena yang ada di sini guru SMP semua. Guru SMP ada, tenaga pendidikan juga ada, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium itu ada semua. Lanjut Bapak Ibu, topiknya Bapak Ibu untuk direktorat guru Dikdas ya yang dengan kita saja. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau ikut kita ambil salah satu dari 3 topik ini. Boleh pembelajaran berdiferensiasi, boleh P5, boleh juga tentang asesmen pembelajaran. Kemudian ini untuk kepala sekolah, pengawas sekolah tidak saya jelaskan. Persyaratan peserta. Yang pertama memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun.
sudah masuk kategori. Kemudian untuk tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan masih berstatus aktif dan memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun. Guru lulusan pendidikan profesi tidak saya jelaskan. Saya lanjut. Pendidikan terakhirnya S1 Bapak Ibu. Kemudian aktif bertugas dan berkelakuan baik dibuktikan dengan pindai surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung. Saya yakin Bapak Ibu kepala sekolahnya Bapak Ibu itu pasti memberikan izin dan memberikan surat keterangan kalau Bapak Ibu mendaftar. Peserta yang sudah terpilih sebagai 10 terbaik tingkat nasional pada tahun 2022 dan 5 terbaik tingkat nasional pada 2023 tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Jambore. Dan peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu jenis penghargaan saja. Saya lanjutkan untuk GTK inovatif yang harus dikumpulkan apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah portofolio yang berisi naskah, video, dan bukti pendukung. Pada kategori penghargaan GTK inovatif, portofolio yang dikirim dan dinilai berupa naskah dan video yang memuat satu konten karya praktik baik yang sudah diimplementasikan. Jangan baru bercita-cita, tapi sudah dilaksanakan. Kemudian ketentuan penyusunan portofolio nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya jika memang berkeinginan untuk mendaftar. Kontennya naskah praktik baik, ada video, praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan dan sebagainya. Nanti saya bagikan. Kemudian penilaiannya Bapak Ibu, penilaian administrasi dilakukan oleh BPPP. Yang dinilai adalah dokumen sebagai berikut: ijazah, surat pengangkatan jabatan terakhir, surat keterangan aktif sebagai pegawai dari atasan langsung, surat pernyataan bahwa karya praktik bersifat asli, tidak ada unsur sara, perhubungan, porno aksi dan pornografi. Kemudian naskah praktik baik, video dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya ada penilaian substansi, penilaian GTK inovatif, orisinalitas, kebaruan, kebermanfaatan dan digitalisasi. Kemudian seleksi, verifikasi dan validasi melalui wawancara. Bapak Ibu ini boleh perseorangan, boleh juga berkelompok. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau ikut silakan nanti bisa sendiri-sendiri atau berkelompok. Pendaftarannya paling akhir tanggal 5 Oktober. Submitnya pada tanggal terakhir itu tanggal 5 Oktober. Alur penilaiannya begini Bapak Ibu: pendaftaran, kemudian penilaian administrasi oleh BPPP, penilaian substansi oleh BPPP, wawancara verifikasi, gelar bicara diuji besar setiap kategori, penetapan tiga terbaik tiap kategori tingkat provinsi, kemudian satu finalis mewakili provinsi dan 5 terfavorit tingkat nasional. Untuk dedikatif, ini banyak sekali yang tadi saya sampaikan: mendaki gunung, lewati lembah, seperti itu. Untuk yang probel, barangkali Bapak Ibu kalau tidak mau mendaftar tahun ini karena kegiatan ini adalah kegiatan yang berulang setiap tahunnya, maka Bapak Ibu kalau berkeinginan jalan-jalan ke Jakarta untuk jadi penerima penghargaan GTK, silakan Bapak Ibu dirancang mulai dari sekarang. Dirancang mulai dari sekarang untuk maju tahun yang akan datang. Saya kira dari saya cukupkan. Mudah-mudahan penyampaian yang sangat singkat dan cepat ini bisa
ditanyakan atau jika ada yang berkeinginan untuk mendaftar di Jambore kita, nanti Bapak Ibu boleh japri saya akan share ke Bapak Ibu untuk materinya yang dimaksud. Saya kira untuk tanya jawab nanti Bapak Ibu. Saya cukupkan dari saya terlebih dahulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari Prastiwi SPD MPD yang sudah berbagi ilmu buat Bapak Ibu guru hebat di sini. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat dan menambah referensi kita mengenai kedisiplinan ASN dan pastinya mengenai Jambore GTK yang insya Allah beberapa saat nanti mungkin ada yang japri ke Bu Ari, Bu. Semoga nggih. Baik, terutama Pak Kratino nggih, Pak. Yang masih muda belai apa belia masih. Baik, terima kasih. Pak Latino nggak perlu jampi. Ada materinya. Selanjutnya ini materi keren juga ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ratino SS mengenai motivasi kerja dan yang kedua sumber daya sekolah. Insya Allah ini juga akan sangat penting karena beberapa materi ini yang kita sering jumpai sebelumnya di materi CGP. Monggo sepenuhnya kesempatan diberikan kepada Bapak Ratino SS dan kepada Bapak Ibu guru hebat dipersilakan untuk menyimak baik-baik. Terima kasih, monggo. Terima kasih Bu Puji. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masih bertahan Bapak Ibu, walaupun bentar lagi ya. Saya ucapkan terima kasih juga terhadap Bapak Ketua Komda Pak Mustafirin dan rekan-rekan guru Komda Tribulegi yang masih stay di webinar ini. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang motivasi kerja. Bapak Ibu kita sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah ya, sudah terlihat ya. Terima kasih. Tiga Pak. Sudah ya. Kita mulai ini tentang motivasi kerja. Kemarin materi ini saya dapatkan dari psikolog di RSUD ya. Ini yang pertama kita membedakan dan mengklasifikasikan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan, ya minimal ada kebutuhan primer dan sekunder. Nah, kategori tersebut ya, kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, misalkan makan, minum, rumah, pakaian, dan ya. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini sudah ya. Nah, apa ini aja berarti. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis, misalkan rasa aman, kasih sayang ataupun aktualisasi diri. Ya. Nah, dilanjutkan. Nah, motivasinya ya. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, secara psikologi, motivasi merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan kerjanya. Itu ya, itu pengertian motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi itu ada motivasi intrinsik, kemudian
motivasi yang muncul itu dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Ini yang datang dari dalam ya Ibu. Kemudian motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ya. Dilanjutkan, mengapa motivasi itu penting? Yang pertama itu untuk memunculkan ketekunan, kecermatan, ketelitian, dan kesabaran dalam menyelesaikan pekerjaannya walaupun membutuhkan waktu yang lama. Ya. Kemudian yang kedua, tanpa motivasi kerja jadi kurang kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Ya, secara positif dengan adanya motivasi semua rangkaian tugas dapat diselesaikan. Yang ketiga, motivasi itu memunculkan disiplin kerja sehingga mampu melaksanakan pekerjaannya, mempertahankan prestasi kerja serta bersaing secara sportif. Ya. Nah, ini ada ciri-ciri motivasi Bapak Ibu. Orang yang mempunyai motivasi itu memiliki ciri ini ya, perasaan senang dalam bekerja. Kalau orang sudah termotivasi, tentunya kalau bekerja itu merasa senang. Ya, harusnya ada ya Bapak Ibu. Ya, ingat kita sudah bekerja, alhamdulillah ya. Kalau kita melihat orang-orang yang belum bekerja atau masih nganggur kan beda lagi motivasinya seperti itu. Kemudian cirinya adalah mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Bapak Ibu bekerja tentu mendapatkan kepuasan. Ya, minimal mendapatkan gaji kan sudah puas, Bu, ya. Kemudian ada usaha memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kalau orang termotivasi, kerjanya tidak asal-asalan, ya, berusaha sebaik mungkin. Kemudian cirinya adanya kegairahan dalam bekerja, ada semangat kerja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak semangat kerja berarti tidak termotivasi. Ya. Kemudian mengembangkan tugas dan dirinya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah selalu meningkatkan prestasi. Ibaratnya orang mendapatkan 1, pengen 2, pengen 3, seperti itu. Itu kan selalu meningkat. Kemudian ada tanggung jawab. Kalau orang yang termotivasi, insya Allah mempunyai tanggung jawab terhadap kerjanya. Kemudian kesadaran dalam bekerja. Ya, ingat tujuan kita bekerja itu apa? Kita harus menyadari itu. Ya. Kemudian cara meningkatkannya bagaimana? Ya, jika Anda sedang demotivasi, cari tahu apa sebabnya. Demotivasi itu ya tidak ada motivasi lah, ya. Cari tahu penyebabnya apa. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak ada motivasi, mungkin terlalu capek misalkan, ya tadi dengan refreshing atau bagaimana. Kemudian selalu berpikir positif dan jangan takut gagal. Nah, namanya orang kadang ada ketakutan gagal, tapi kalau kita tidak mencoba tentu akan tidak tahu hasilnya, ya. Kemudian cobalah melakukan sesuatu yang baru atau olahraga secara teratur. Ya. Hal-hal baru kadang membuat kita penasaran. Nah, motivasinya kan ingin tahu seperti itu. Kemudian berikan hadiah atau reward kepada diri sendiri. Terima kasih. Ini self reward ya, benar ya. Nah, Anda ingin termotivasi, ya kasihkan self reward untuk diri sendiri itu seperti apa? Bentuknya macam-macam Bapak Ibu, ya. Bisa dengan kegiatan ataupun barang, terserah, tiap orang itu beda. Kemudian cukup istirahat dan gunakan waktu istirahat secara maksimal. Kita jangan sampai lelah bekerja terus. Kita butuh istirahat. Mesin saja juga istirahat, Bu. Ada berhentinya tidak. Terus terforsir itu. Kemudian berikan kesempatan pada diri sendiri untuk berkembang. Itu. Jadi orang itu perlu berkembang, tidak stagnan. Ya, seperti Bapak Ibu lah. Pertama
sepeda pengennya, kedua motor, berlanjut kan, kemudian pengen mobil, seperti itu minimal seperti itu. Misalkan itu ya. Kemudian lakukan interaksi dengan orang lain baik di lingkungan kerja maupun di luar. Jadi kita tidak terkungkung dengan diri kita sendiri. Kita adalah makhluk sosial ya. Jadi perlu namanya interaksi dengan orang lain. Kemudian ini ya. Ini materi dari saya cukup singkat sebenarnya, dan Bapak Ibu dan saya juga merasakannya ya nanti ya, bagaimana selama kita lagi kurang motivasi, caranya kan bermacam-macam. Intinya manajemen diri Bapak Ibu. Nah, ini sukses bukanlah suatu kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting adalah cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan ya. Jadi intinya kita misalkan sekarang kan sedang bekerja, kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita sebagai seorang guru ya tentu kita harus bangga dan cinta dengan profesi guru. Itu singkat saja untuk materi ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya kita tentang sumber daya sekolah Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu yang guru penggerak tidak asing dengan materi ini ya. Saya cek dulu bentar. Lihat ya Ibu. Nah, ini tentang pengelolaan sumber daya sekolah atau asset based thinking ya. Ini saya dapatkan materi ini tanggal bulan Agustus kemarin ya. Nah, kenapa kita harus tahu aset sekolah ya. Nah, setelah mengikuti sesi ini atau kegiatan ini, saya berharap Bapak Ibu tuh mengetahui nanti faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, kemudian membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Kemudian nanti memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis aset ya, atau Asset Based Community Development atau ABCD ya. Yang keempat tuh cara memberdayakan 7 aset utama yang dimiliki lingkungan sekolah. Kemudian menyusun rancangan pengelolaan sumber daya sekolah. Kemudian mengimbaskan materi yang diperoleh kepada sekolah ya. Nah, ingat-ingat Bapak Ibu, mungkin ini ada 7 aset atau modal utama ya dalam mengembangkan sekolah. Yang pertama adalah manusia, kemudian aset sosial, fisik, alam atau lingkungan, kemudian ada finansial, kemudian politik, dan aset agama dan budaya. Itu 7 aset ya Bapak Ibu ya. Kemudian aset manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu tuh banyak sumber daya manusia yang berkualitas ya. Tinggal kita gerakan ya untuk menjadi aset ya. SDM itu dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat maupun lingkungan sekitar itu bisa dimanfaatkan oleh Ibu. Itu intinya bisa siapapun. Kemudian aset fisik. Aset fisik itu berupa bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Bangunan sekolah yang dimiliki itu merupakan aset fisik. Kemudian ada infrastruktur atau sarana prasarana. Di sekolah kan tidak hanya bangunan saja, pasti ada sarana dan prasarana pendukungnya Bapak Ibu. Itu bisa dimanfaatkan ya. Kemudian aset lingkungan atau alam.
itu berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Kemudian ada berupa tanah untuk berkebun tuh ya, contohnya tadi ya. Kemudian danau atau empang untuk beternak. Kemudian semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Di Bapak, mungkin di lingkungan Bapak Ibu ya, itu mungkin banyak aset-aset seperti itu yang belum dimanfaatkan atau belum dimaksimalkan. Kemudian aset berikutnya adalah aset sosial. Itu bisa dalam bentuk norma atau peraturan yang mengikat warga masyarakat. Nah, itu bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Kemudian ada aset politik. Itu berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Kemudian kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Contohnya itu kepala sekolah yang akan menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada aset finansial. Itu berupa dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan. Itu penting Bapak Ibu. Ya. Termasuk tabungan di sini ada hutan, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, ada hibah, ada gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Termasuk ini pengetahuan tentang finansial ya. Kemudian aset budaya dan agama. Agama bisa dalam bentuk tokoh ya, punya tokoh agama ya. Institusi atau lembaga, kemudian ritual keagamaan serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian di sini adalah kebudayaan, merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda. Nah, ini sumber wawasan ya, sebagai bahan bacaan Bapak Ibu untuk mengeksplorasi materi ini. Nah, kembali ke penguatan ini ya, aset based thinking ya. Ini berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan. Yang sebelah kanan saya ini ya, berbasis pada aset kekuatan. Ini ada yang pertama, fokus pada masalah. Lawannya tadi fokus pada aset dan kekuatan. Nah, kemudian yang kedua, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Kemudian yang ketiga, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Nah, yang keempat, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Ini di sebelahnya itu ada berbasis pada aset atau kekuatan. Tadi yang pertama fokus pada aset dan kekuatan. Kemudian yang kedua, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Kemudian yang keempat, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang kelima, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ini juga ada contoh lagi ya Bu, Bapak Ibu di sini, berbasis pada kekurangan. Ini ada ya, keras kepala, cerewet, arogan, penakut, kaku. Kalau ini berbasis pada kekuatan, nanti ada teguh gigih ya, suka berkomunikasi, kemudian berani mengungkapkan pandangan, waspada dan hati-hati, suka dengan keteraturan dan yang dapat diprediksi. Ini berbasis pada kekurangan ya. Mana bisa melakukan eksperimen sains sekolah, kan kami tidak punya lab. Ini pertanyaan seperti ini biasanya.
Nah, jika berbasis pada asas kekuatan, mari kita coba cari tahu ada alat dan bahan apa yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan eksperimen ini. Kemudian jika kadang muncul ya, murid ini memang benci banget dengan sekolah dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya. Tapi kalau udah berbasis pada kekuatan, pandangannya akan berbeda ya. Bagaimana saya bisa akrab dengan nyambung ya dengan murid sehingga dapat dimanfaatkan minat dan keinginannya. Contoh lagi, ini yang berbasis kekurangan ya, masalah ya. Saya tidak bisa sebaik dan sekeren guru itu ngajarnya. Dia memang kreatif banget. Tapi kalau kita punya kekuatan ya, wah kreatif banget ya. Saya harus bertanya agar dapat belajar darinya. Nah, itu contoh seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita refleksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Hal penting apa yang mungkin Bapak Ibu pelajari hari ini. Kemudian apa saja ya yang masih perlu Bapak Ibu selaraskan. Yang ketiga itu apa yang diimplementasikan segera setelah belajar mengelola aset. Ini yang 3 pertanyaan yang wajib kita tanyakan pada diri sendiri Bapak Ibu. Ya. Jadi 3 unsur ini coba Bapak bertanya pada diri sendiri ya. Ini pantunya ya, tinggal baca saja Bapak Ibu. Penutup ya. Minum kopi dicampur serbat, rasanya mantap ditambah buah. Selamat bertugas Bapak Ibu hebat. Selamat memberdayakan aset sekolah ya. Kemudian buah tomat dicampur salad, jangan dimakan di waktu pagi. Selamat siang Ibu dan Bapak. Lain kesempatan bertemu lagi. Terima kasih. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan dan jika saya mau menjawab, saya akan jawab. Jika tidak, nanti mungkin ada yang membantu menjawabkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ratino SS yang berkenan menjabarkan materi mengenai motivasi atau menurut saya sih pembiasaan manajemen diri ya, dengan mencintai pekerjaan kita. Kalau kita cinta berarti kita nggak merasa terbebani ketika melaksanakan tugas nggih Bapak. Kemudian juga terima kasih untuk materi sumber daya sekolah mengenai 7 aset sekolah. Ada manusia, fisik, lingkungan atau alam, sosial, politik, finansial, budaya, dan agama yang sama sekali dulu waktu saya belum CGP ya, sama sekali saya tidak tahu tentang ini. Alhamdulillah kita bertemu di hari ini untuk belajar bersama, berbagi bersama. Ini jelas tambahan referensi buat kita semua, Bapak Ibu guru hebat mengenai aset sekolah, supaya kita memahami betapa pentingnya ternyata ketika kita memahami aset sekolah. Pakar kan? Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang setia membersamai acara ini. Barangkali ada pertanyaan, bisa dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama bisa 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu guru hebat, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Ibu Sri Budi Winarsih, Bu Sri Umi, atau Bu Subandiati, raise hand, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mau berbagi? Kemudian di buka antrian chat pesan sudah ada link absen Bapak Ibu, sudah bisa mengisi data hadir. Yang turunkan semua. Uneh, raise hand, apakah ada pertanyaan Ibu Uneh? Kok ada? Oh iya, siap. Monggo Ibu langsung saja mau bertanya sama narasumber, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menanyakan apa yang disampaikan
oleh Ibu Ari Prastiwi, yaitu pada bagian materi yang pertama tadi yang mengenai disiplin ASN. Jadi mungkin pertanyaan ini yang penting apa tidak penting, saya kurang menurut saya yang penting tapi mungkin menurut orang lain kurang penting ya. Jadi saya akan menanyakan misalnya saya kan PNS sebagai perempuan. Lah, kemudian suami saya kan swasta. Tadi dikatakan apabila akan nyalon anggota dewan itu harus ada izin atau membuat cuti mengikuti suami apa begitu apa ya? Nah, misalnya suami saya akan nyalon kepala desa. Ya tetap saya harus membuat izin cuti atau bagaimana? Iya tetap lah. Dan pertanyaannya kalau kepala desa Ora ora. Anaturane ora. Anu. Baik, satu pertanyaan aja apa Bu Une? Tunggal. Iya, ajakan. Ya, mungkin bisa tambah satu lagi, Bapak Ibu, monggo. Satu pertanyaan lagi, barangkali ada unek-unek di dalam hati kaitannya dengan materi hari ini. Tadi bukan unek-unek, unek. Baik, kalau nggak ada berarti monggo berkenan Bu Ari Prastiwi untuk segera langsung menjawab pertanyaan dari Bu Une. Monggo disilakan. Terima kasih Bu Une. Bapaknya Bu Une mau nggak kok? Ya mungkin suatu saat Bapak pengen makan sih. Nanti 2 tahun ada sebentar ya. Bu, ini saya buka lagi. Apa namanya? Share screen-nya saya buka lagi untuk netralitas. Sudah punya. Akhirnya bisa ditanyakan langsung ke BKD. Baik, boleh. Oh iya, ada di PP nomor 94 tahun 2020 itu tidak ada kepala desa. Jadi hanya presiden, wakil presiden, DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Tidak ada kepala desa. Jadi sepertinya kalau kepala desa tidak perlu harus cuti terlebih dahulu. Itu Bu Une. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih kan jadi lebih jelas. Terima kasih. Monggo ada lagi barangkali mau cuti apa? Melahirkan. Paling cuti umrah atau haji mungkin. Oh iya. Kalau itu lah harus cuti Bu. Baik, monggo berkenan untuk yang lain barangkali ada unek-unek mumpung masih ada beberapa waktu lagi. Di WA aku uji. Enak sekarang wis tak tutup bae. Ngantuk. Monggo Bapak Ibu. Pada absen pada dulu Mbak. Di grup. Di grup GP Kombel. Bu Ari, saya boleh bertanya nggak? Tidak. Oh, tidak. Ini saya kan kadang itu lupa ya. Kalau misalnya pagi saya sudah presensi ya. Nah, siang itu pas saat pulang itu kadang kita kan dinas luar atau ada kepentingan di luar. Nah itu terus lupa nggak presensi. Kok akhirnya merah itu berarti bagaimana solusinya? Ini dinas luar jadi surat tugasnya dinas luar. Kalau Ibu kalau Bu Puji itu dinas luar ya harus mencantumkan surat tugas itu. Kalau tidak ya berarti dihitung tidak pulang sehingga memang itu nanti diakumulasi. Nginep.
dikalikan 10 hari begitu Bu. Nanti Aduh. bisa kalau sudah melewati batas 37,5 jam kali 10 hari kan berarti 370 nggih. Kalau sudah 370 itu nanti bisa ada pemanggilan. Gitu Bu. Jadi tukarkan poin. Jadi kalau bisa jangan sampai lupa absen. Ya, namanya juga lupa ya. Itu nggak inget ya. Oh iya, saja Bu. Iya betul. Ini teman-teman juga udah mengingatkan suruh di alarm. Baik, Ibu, ini ada raise hand lagi dari Pak Sugiono, Bapak. Monggo Bapak, mungkin mau sedikit berbagi atau ada sedikit unek-unek yang mau ditanyakan kepada dua narasumber disilakan Bapak, Pak Sugiono, monggo. Pencet Mbok. Masih mute Pak. Dibuka dulu. Pastikan mute Pak. Mute-nya dibuka dulu. Mic. Ya, monggo Bapak. Terawan Bu. Mungkin saya mau bertanya kepada Ibu Ari Prastiwi ya Bu, terkait dengan disiplin pegawai dan juga pelanggaran dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu saya juga mendengar informasi banyak kasus-kasus tentang pelanggaran ya Bu, khususnya tentang laki-laki dan perempuan. Iya Bu ya, pergaulan laki-laki dan perempuan gitu ya. Saya sudah terkadang mendengar seperti itu. Tadi dalam menjelaskan Ibu di sana disampaikan di dalam melarang itu tidak ada apa namanya ya, tidak ada larangan sama jenis mungkin tidak ada larangan untuk seorang laki-laki gitu ya Bu, seorang laki-laki untuk jelasnya berpoligami ya Bu. Ramai banget buri ya. Apa memang di dalam undang-undang kepegawaiannya tidak ada ketentuan untuk melarang seorang laki-laki untuk berpoligami? Itu saja Bu, sepertinya pertanyaan yang mungkin bagi bapak-bapak bisa didengarkan secara jelas Bu. Baik, terima kasih Bapak. Uji, mohon kepada Ibu Ari untuk akan menjelaskan lebih detail dan kalau memang itu benar, kira-kira prosesnya seperti apa? Baik, terima kasih Bapak Sugiono. Saya sebenarnya tadi sudah dalam hati, aduh mudah-mudahan nggak ada yang bertanya seperti itu. Dulu di sini teman-teman. Pak Sugiono dari mana? Sugiono. Senyum-senyum dari tadi. Sugiono. Ari, ini pertanyaannya mudah-mudahan nggak salah. Ramai temenang buri supporternya. Mantap ini. Oh, dua kesugihan. dua kesugihan. SMP 2 kesugihan. Saya jawabnya harus buka kepekan dulu. Buka kepekan nanti nggak sah. Suwe Bu Ari dipindah PKD loh. Bagan sih kayak gue. Bagian SDM loh Mbak. Iya. Ini yang rame malah tentang disiplin ASN ya. Materi favorit ini Bu. Ini Pak, kita lihat sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah. Pak, kita lihat di poin nomor 6. Tidak melaporkan secara tertulis perkawinan kedua, ketiga, keempat, selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan
lapore setahun kurang sedina loh. Jadi kalau kita lihat dari sini, Hitung banget. kalau kita lihat dari apa namanya dari poin-poin yang sudah disampaikan dari BKPSDM itu berarti untuk laki-laki itu memang tidak dilarang ketika akan melakukan perkawinan kedua, ketiga atau keempat. Tetapi untuk proses menuju kedua, ketiga dan keempat itu kan ada syarat-syarat dari Kementerian Agama berarti ya untuk yang proses perkawinannya itu. Nah itu tidak disebutkan di aturan ASN Pak. Apakah ada syarat istri pertama harus bagaimana? Intinya Sebagainya itu syarat tidak dan disebutkan. ketentuan berlaku lah. Kalau kata Pak Ratino syarat dan ketentuan berlaku tetap Pak. Seperti itu. Berarti intinya boleh gitu. Aduh. Ya tadi asal memenuhi syarat. Tinggal berusaha nanti ke ketentuan yang sedang berlanjut. Syarat dan SK berlaku Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Nanti Bapak hubungi ke atasannya langsung dulu Pak. Seperti apa? Suaranya putus-putus Bu Ari. Oke. Bu Ari suaranya putus-putus. Oke. Barangkali nanti langsung ke atasan langsung ya Pak ya. Ke kepala sekolahnya. Kebetulan Pak Mustafirin ya kepala sekolahnya ya. Nanti bisa tanya lebih lanjut ke Pak Mustafirin. Syarat dan ketentuannya seperti apa jika akan mengajukan seperti itu. Poligami kedua, ketiga atau keempat seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Ari. Artinya berarti ada pasal yang memperbolehkan gitu ya? Oh tidak ada Pak. Kalau pasal yang memperbolehkan tidak ada Pak. Ya maksudnya mungkin gitu. Terserah Anda. Rame pokoknya masalah seperti ini. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah ada di dalam room, nanti mohon bisa masuk ke Grup grup Kombel di WA. Guru Penggerak Jeruk Padi karena sertifikat nanti akan dibagikan di sana Bapak Ibu. Jangan lupa diikuti grupnya di PMN loh. Komunitas diikuti juga. Komunitasnya di PMN juga nanti diikuti karena nanti kita merencanakan untuk ke depan akan ada webinar-webinar berikutnya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung di grup, kemudian komunitasnya di PMN juga diikuti. Nanti setelah ini Bu Liling akan membagikan sertifikat secara langsung untuk kegiatan webinar kita siang sampai sore hari. Isi burung isi kon ngisi. Jam 3 tutup. Untuk daftar hadir Sudah kita dibagikan. tunggu sampai jam 3. Nanti kalau setelahnya jam 3 Udah nggak bisa. sudah tidak bisa diberi sertifikat. Monggo sebelum jam 3 yang belum mengisi daftar hadir dipersilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Demikian saya kira cukup Puji. Bapak Ibu yang belum masuk grup sekali lagi masuk grup supaya nanti tidak kesulitan untuk mendapatkan sertifikat. Untuk grup Kopda Jeruk komunitas belajarnya dan untuk Ini ada di chat. ya nanti bisa lagi oleh sebenarnya sudah ada di pamflet, sudah ada di flyer untuk link untuk link Kombel dan link masuk di PMM. Tapi ini akan bisa lagi oleh Bu Liling, silakan. Link kombre juga mbak. Iya. Wes, ya. Baik Bapak Ibu guru hebat. Karena link Kombel ya Ibu ya. Link Kombel mungkin alangkah baiknya sudah Ada. bisa juga di grup
guru penggerak SMP Komda Jeruk Legi, mungkin anak bisa disebut juga mungkin Bu Lingling, biar nanti Bapak Ibu bergabung di kombelnya, ya di kombelnya. Udah ada dua-duanya. WA ada, Kombel ada. Sudah Bu, ada di chat. Ratino. Ibu cukup Bu. Ada penguatan barangkali cukup. Cukup Bu. Cukup. Baik, mungkin kita akhiri saja webinar kali ini. Semoga apa yang sudah kita bersamai kali ini seluruhnya mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk kita, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat membersamai sampai acara ini berakhir. Terima kasih, dan saya selaku pembawa acara yang sudah membersamai Bapak Ibu guru hebat kali ini, selaku manusia biasa yang sekiranya tempat salah dan khilaf, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan terima kasih. Kita tutup agenda kita webinar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selesai ditutup. Mohon izin keluar dari Ini ya. meeting. Bapak Ibu sampai ketemu lagi di webinar berikutnya nggih. Wes. Ini enggak satu ini lagi. Satu Menit maning. langsung tak share. Ngono split di dhewe-dhewe. Iya, seperti dibayar. Split di dhewe-dhewe. Grup komunitasnya Jenengan nang komunitas mlebu PMM mlebu urung iki. Niku sing gambare wong kae telu pada Ya anak, nang flyer ya anak iki ya anak, nang WA grup ya. WA group. Ini ya ditutup jajar terus bisa kalian. Gitu. Tuh bisa. Sudah. Ada download dulu tuh. Alhamdulillah. Oh iya. Sing apa RTL -nya. RTL langsung laporakan loh. Apa nih? Lah kok lah. Nanti. Laporan ngurus. Ya kamu nak koper lah. Orang koper itu apa? Ini aktualisasi Tenang Bu. Sebenarnya laporan ini sudah disebut.